Halo sahabat dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Dewa Ruci. Kali ini saya akan membawakan kisah nyata yang berasal dari Cirebon. Kisah ini diawali dari Pak Ari. Dia seseorang yang memiliki banyak sekali sawah. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja memasuki alur ceritanya. Sebelum kita memasuki alur ceritanya, jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi membawakan alur cerita di seluruh penjuru Nusantara. Cerita diawali dari Pak Amin. Pak Amin itu adalah seseorang yang memiliki banyak sekali sawah, sehingga tidak heran banyak para tetangga yang iri terhadap dirinya. Pak Amin memiliki seorang istri yang bernama Bu Santi, dan dia memiliki 2 anak. Singkat cerita, Pak Amin sedang berjalan-jalan di dekat sawahnya, dan tentunya dari sekian banyak sawah, ada juga sawah milik seseorang. Dan orang itu adalah Pak Adi. Pak Adi adalah seseorang yang sangat jahat sekali. Dan sering sekali dia mengambil tanahnya Pak Amin. Akan tetapi Pak Amin itu seseorang yang sangat baik. Sehingga bagi dirinya sebagian tanah yang diambil oleh Pak Adi itu tidak akan dipermasalahkan oleh Pak Amin. Cerita berlanjut dari hari ke hari. Tentunya Pak Amin tidak kuat juga akhirnya karena mendapatkan desakan dari seorang istri. Sore pun terjadi, istri Pak Amin mendatangi Pak Adi. Dan tanpa basa-basi, istri Pak Amin langsung melabrak Pak Adi. Akan tetapi Pak Adi itu seseorang yang sangat pintar sekali bersilat lidah. Sehingga Ibu Sari kalah dalam berdebat. Dalam perdebatan itu banyak sekali disaksikan oleh warga setempat. Dan Pak Adi mampu meyakini bahwa Pak Adi itu adalah seseorang yang benar di hadapan Bu Siti. Ibu Siti kewalahan karena dia seorang wanita. Dan setelah perdebatan dimenangkan oleh Pak Adi tertawa, terbahak-bahak, dan dia merasa puas dan bahagia. Kejadian berlanjut lagi. Akhirnya Pak Amin tidak kuat menahan amarahnya. Langsung Pak Amin mendatangi Pak Adi. Tetapi Pak Adi dengan enteng menjawab, "Saya bisa melakukan apa saja di dunia ini, apapun yang saya minta." Pak Adi termenung dan diam. Dia tidak mau melanjutkan perdebatannya lagi. Karena Pak Amin seorang yang sangat baik sekali. Hari demi hari berjalan. Malam pertama terjadi sesuatu yang aneh di rumah Pak Amin. Di depan rumahnya Pak Amin itu tercium bau busuk sekali yang bersumber dari telur busuk. Sontak sekeluarga sangat kaget akan kejadian ini. Tetapi Pak Amin hanya bisa mengucapkan istighfar. Lanjut ke malam berikutnya. Ternyata tidak hanya telur, tetapi banyak sekali kotoran-kotoran hewan yang hinggap di rumah Pak Amin. Pak Amin bertambah kaget. Dan dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Hanya ucapan istighfar yang bisa dia ucapkan dalam mulutnya. Hari ketiga Pak Amin jatuh sakit. Dan sakitnya itu tidak wajar. Pak Amin sudah berobat ke rumah sakit terdekat. Tetapi
Jawaban rumah sakit mengatakan bahwa Pak Amin baik-baik saja. Akan tetapi yang dirasakan Pak Amin sangat sakit sekali. Keluarga menjadi semakin panik dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Suatu ketika Ibu Sari menjalankan sholat di masjid dari rumah sakit Pak Amin yang sedang dirawat. Ibu Sari hanya bisa menangis di dalam masjid itu dan terus berzikir. Ibu Sari terus berdoa memohon kepada Allah dan terus berzikir. Hanya doa dan tangisan Ibu Sari yang bisa Ibu Sari lakukan saat ini. Singkat cerita, ketika Ibu Sari sedang keluar dari masjid itu, Ibu Sari dihampiri oleh salah satu imam masjid situ. Imam masjid itu bernama Hasan, dan Hasan ini tergolong seseorang yang tahu tentang istilah santet. Ustadz Hasan langsung bertanya kepada Ibu Sari, "Saya perhatikan Anda menangis di dalam masjid. Sekiranya apa yang Anda minta dari Allah?" Ibu Sari langsung menjawab, "Pak Ustadz, saya sedang terkena musibah. Suami saya terkena santet." Pak Ustadz langsung mengucapkan istighfar dan langsung menjawab, "Kiranya bisakah saya bertemu dengan suami Anda, Bu?" Tanpa berpikir panjang, Ibu Sari langsung mengantarkan Pak Ustadz ke ruang suaminya. Setelah sampai di ruangan, Pak Ustadz langsung menatap mata Pak Amin. Dan Pak Ustadz hanya bergeleng-geleng kepala saja. Setelah keluar dari kamar Pak Amin, Pak Ustadz bertemu lagi dengan Ibu Sari. Dan Pak Ustadz mengatakan kepada Ibu Sari bahwa Pak Amin kondisinya sangat memprihatinkan. Dan Ibu Sari menangis. Dia bingung dengan cara apa lagi suamiku bisa sembuh. Pak Ustadz menenangkan Ibu Sari. Bahwasanya Pak Ustadz mengatakan, "Insya Allah, Bu, suami Ibu bisa disembuhkan." Setelah perbincangan Ibu Sari dengan Pak Ustadz, mereka pun kembali ke tempatnya masing-masing. Dan Pak Amin dibawa pulang ke rumahnya karena menurut rumah sakit Pak Amin tidak memiliki penyakit apapun. Jadi keluarga memutuskan untuk memulangkan Pak Amin ke rumah. Hari pertama Pak Ustadz mendatangi rumah Pak Amin. Dan setelah ketemu Pak Amin, Pak Ustadz mendoakan dengan ayat-ayat Al-Quran. Tanpa disadari, sesuatu yang belum pernah dilihat keluarga Pak Amin itu terjadi di rumah Pak Amin. Tiba-tiba saja tubuh Pak Amin mengeluarkan banyak sekali belatung dan bau busuk telur yang sangat luar biasa. Lantunan ayat demi ayat dilantunkan oleh Pak Ustadz. Dan Pak Amin terus teriak kesakitan karena sudah tidak tahan lagi menahan rasa sakit yang ada di dalam tubuhnya. Setelah beberapa jam Pak Ustadz melantunkan ayat-ayat Al-Quran, Pak Amin sudah terlihat membaik tubuhnya. Akan tetapi sesuatu yang ada di dalam Pak Amin itu tidak sepenuhnya bersih. Karena santet dari Pak Adi itu sangat besar sekali. Hari pun mulai malam. Dan Pak Ustadz segera kembali ke rumahnya. Malam demi malam, Pak Adi terus berteriak. Hari berikutnya, Pak Ustadz kembali lagi ke tempat Pak Adi. Tapi kondisinya sekarang sudah agak membaik. Dan Pak Ustadz kembali lagi meruqyah Pak Amin. Dalam ruqyahnya yang kedua kalinya, terjadi lagi sesuatu yang belum pernah dirasakan oleh keluarga Pak Amin.
Rumahnya seakan-akan bergetar bagaikan tertimpa gunung meledak. Keluarga semuanya panik dan dia tidak tahu akan berbuat apa. Tetapi Pak Ustadz menenangkan semua keluarganya. Dan Pak Ustadz mengatakan, tenang, jangan panik. Lebih baik kalian ikut istighfar daripada panik yang berkepanjangan dan tidak jelas arahnya. Terus Pak Ustadz membacakan ayat-ayat Al-Quran. Pak Amin berbicara bahwa rasanya leher saya seperti digorok oleh gergaji dan sakitnya luar biasa. Pak Ustadz menyarankan Pak Amin untuk ikut serta membaca ayat-ayat Al-Quran agar rasa sakit Pak Amin berkurang. Dan setelah Pak Amin membaik, Pak Ustadz menceritakan bahwasanya semua yang terjadi kepada Pak Amin ini perbuatan Pak Adi. Keluarga sontak kaget dan tidak mempercayai hal ini. Kenapa sebegitu teganya Pak Adi menyakiti suami saya, kata istrinya. Kita kembali ke Pak Edi. Bahwasanya Pak Edi tahu Pak Amin akan baik-baik saja. Sehingga Pak Edi langsung bergegas ke dukun. Setelah sesampainya di dukun, Pak Adi berbicara kepada dukun. Pak, pokoknya saya nggak mau tahu. Pak Amin harus mati karena saya ingin sekali menguasai seluruh tanah sawahnya. Tanpa basa-basi, dukun itu langsung mengerjakan apa yang diinginkan oleh Pak Adi. Akan tetapi, sungguh sial nasib dukun itu. Ketika serangan akan mengenai Pak Amin sedang didoakan oleh Pak Ustadz. Dan ketika santet itu akan hinggap di rumah Pak Amin, tiba-tiba santet itu terpental dari rumah Pak Amin dan kembali ke rumah dukun itu. Apa yang terjadi? Santet itu hinggap di tempat Pak Adi dan dukun itu. Tanpa hitungan waktu, Pak Adi langsung meninggal di tempat dan dukun itu masih sekarat. Kita kembali ke Pak Amin. Setelah serangan itu terjadi, Pak Ustadz mengetahui dan itu tidak sengaja Pak Ustadz ingin membalikan. Karena itu secara otomatis akan kembali sendiri tanpa Ustadz mengembalikan dan tanpa Pak Amin menyuruh untuk mengembalikan santet itu. Mungkin dukun dan Pak Adi itu sedang tertimpa sial. Karena kita nggak tahu, hari sial itu tidak ada di kalender. Setelah kondisi Pak Amin membaik, Pak Amin langsung melakukan syukuran di kampungnya. Dia sama sekali tidak menceritakan apa yang dialami oleh Pak Amin. Karena Pak Amin seseorang yang tidak mau membicarakan aib seseorang. Tidak lama terdengar suara dari speaker masjid dan menginformasikan bahwasanya Pak Andi meninggal. Sontak Pak Amin dan keluarganya kaget karena Pak Ustadz tidak menceritakan kejadian apa yang terjadi oleh Pak Adi. Ibu Suti sangat senang sekali karena Pak Adi meninggal. Tapi Pak Amin mengatakan kepada istrinya bahwasanya sesuatu keburukan itu tidak boleh kita tertawa atau bahagia. Karena seburuk apapun perlakuan manusia, kita tidak pantas untuk menghukumnya. Cukup Allah saja yang memberikan hukuman. Itulah sepenggal kisah nyata
yang bisa saya bawakan pada kesempatan hari ini. Pelajaran yang bisa didapat dari cerita ini adalah janganlah sesekali kita mengambil yang bukan hak kita, karena Tuhan tidak akan setuju, bahkan alam sekalipun. Saya Dewa Ruci, pamit undur diri.